Ya kita coba untuk Tom dan Ragnar itu bisa bergabung untuk pertandingan melawan Vietnam di tanggal 26. Kalau Nathan itu kemarin dengan prosesnya sudah dijalankan, itu mudah-mudahan tanggal 21 dia bisa sudah ya. Kita lagi pasport KTP udah keluar kemarin ya, jadi kita tunggu. Nah untuk satu lagi Martin kita masih proses karena ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan dengan berbagai pihak. Jadi itu masih Juni nanti ya. Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir, saya juga WA untuk menanyakan ini ke beliau dan akhirnya pada pagi hari ya beliau sudah tadi pagi beliau sudah membalas bahwa semua ini sudah oke ya, dan berdoa agar kedua pemain ini bisa datang lagi. Artinya mereka akan diundang lagi ya, diminta untuk datang. Wah capek banget nih ya, bolak-balik. Tapi demi untuk Merah Putih, demi untuk Indonesia, saya pikir Ragnar tetap komit bersama dengan Tom. Pasti mereka sudah di-call, sudah diberitahu bahwa semua surat mereka sudah oke, dan Pak Erick mengatakan bahwa jika semua mulus, mereka akan datang pada minggu depan dan langsung diambil sumpah. Setelah ambil sumpah, mereka bisa main itu ya, diupayakan melawan Vietnam di pertandingan kedua di Maidin Stadion pada tanggal 26. Ini yang diharapkan oleh Pak Ketua. Berarti kalau mereka langsung ambil sumpah, perpindahan federasi itu langsung hajar, gas, untuk mereka bisa ikut bersama dengan tim. Jadi ambil sumpah sudah nggak pulang. Mereka mungkin bisa datang, bisa menonton pertandingan pertama, mungkin dari tribun di GBK, menyaksikan tim asuhan STY ini bertarung melawan The Golden Star Warriors, julukan bagi Vietnam, dan mereka baru bisa ikut dengan tim pada tanggal 2 bermain pada tanggal 26, karena melawan Vietnam itu 21, besoknya tidak lama-lama itu berangkat dengan jet pribadi atau disewa khusus, mungkin pesawat sewa khusus oleh PSSI ya, oleh Pak Erick ini, untuk membawa tim kita. Rombongan tim Indonesia langsung berangkat ke Hanoi. Padahal main pada tanggal 26, berarti ketika tanggal 22 tiba, itu punya waktu yang panjang untuk prepare di sana untuk latihan. Tom dan Ragnar diharapkan selalu sudah ikut dalam satu pesawat yang dicharter itu untuk berangkat ke Hanoi. Yakni Tom Hee dan juga Ragnar Oratmangun kemungkinan besar tidak akan bisa membela timnas Indonesia. Dan jika dua pemain ini memang tidak bisa membela timnas Indonesia, apakah ini merupakan sebuah kerugian besar bagi timnas Indonesia? Kalau menurut berita-berita yang saya baca, ya mulai dari tadi pagi di beberapa media dan juga di beberapa akun media sosial, maka kesimpulannya adalah bahwa timnas Indonesia akan bisa sulit menang lawan Vietnam karena absennya dua pemain ini. Nah, ini menurut saya sih berita yang nggak masuk akal. Karena walaupun dua pemain ini adalah pemain yang bagus ya, nggak perlu diragukan lagi ya, apalagi kita membutuhkan ya Tom Hee dan juga Ragnar ya. Kalau Martin Paes kan masih belum bisa main ya lawan Vietnam, dia nanti kemungkinan akan bermain pada bulan Juni ya, kalau nggak salah nanti lawan Irak ya. Tapi dua pemain ini kan memang kita perlukan ya untuk timnas Indonesia ya. Tapi menurut saya lebay juga sih jika sampai kita simpulkan bahwa tanpa dua pemain ini maka timnas Indonesia akan sulit meraih kemenangan lawan Vietnam. Karena faktanya di Piala Asia lalu timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam kok tanpa dua pemain ini. Betul, dengan adanya dua pemain ini tentu akan menambah kekuatan bagi timnas Indonesia. Tapi kan dua pemain ini juga bukan merupakan superhuman ya, atau manusia super gitu, yang akan tiba-tiba menyulap permainan dari timnas Indonesia dan kemudian serta-merta bisa menang lawan Vietnam. Nggak juga kan. Karena permainan sepak bola itu kan dimainkan oleh 11 pemain ya, bukan satu atau dua pemain. Jadi wajar saja jika kita merasa kecewa atau juga sedih ya bahwa dua pemain ini belum bisa mengambil sumpah WNI dan tidak akan menjadi bagian dari skuad Garuda untuk dua pertandingan lawan Vietnam tersebut. Tapi ya gak benar juga jika kemudian kita menganggap bahwa timnas Indonesia akan sangat kesulitan lawan Vietnam, karena kita juga punya pemain-pemain lain yang bagus di dalam skuad. Bahkan ada dua pemain diaspora Indonesia tambahan kan, seperti J. Itses dan juga Nathan Choaon. J. Itses di bulan Desember lalu ya, tahun lalu telah mengambil sumpah WNI dan dia akan menjadi bagian dari skuad Garuda, sama juga seperti Nathan Choaon yang baru saja mengambil sumpah WNI. Jadi ya kita sudah ada tambahan dua pemain lagi di lini pertahanan. Oke lah, di lini tengah kita akan kehilangan Tom Hee, tapi kan kita masih punya Jesslyn Hubner, kita masih punya Ricky Kambuaya yang bisa bermain, dan kita juga masih punya Marcelino jika Shin Taeyong memilih untuk memainkan Marcelino di tengah, dan kemudian di depan jika Ragnar memang nggak main, kita masih punya
Rafael Struijk yang sebetulnya bisa bermain di sektor sebelah kiri sebagai penyerang sayap atau juga bisa memainkan Witan Sulaiman. Saya hanya ingin mengingatkan juga fungsi dari federasi untuk menagih janji dari Sintayong itu. Emang janjinya dulu apa, Bang? Ya pasti kan tanpa harus melihat kontraknya waktu dia sign kontrak. Itu kan logikanya secara profesional, objektif dan proporsional kan Pasti. tahapan targetnya kan Ya. pasti terukur lah. Ya. Level Asia Tenggara, Ya. SEA Games, AFF, lalu level Asia kan Ya. begitu. Menurut saya sih itu aja ditagih. Dan sampai sekarang kan nggak konkret. Ya memang pasti namanya pelatih di mana-mana pasti Ya. ada target lah dikejar. Dan pasti pelatih pun ketika menawarkan dirinya, Ya, pasti dia katakan bahwa dia punya target. Kalau saya jadi pelatih, Ya. maka saya ini kan gitu ya. ya. Jadi memang wajar kalau ditagih-tagih gitu ya. Betul, dan saya mengamati dia kan bilang bahwa dia tahu caranya juara, caranya menang dan juara. Itu ada jejak digitalnya. Kalau kita keywordnya Searching itu gitu ya. ya. Oke. Dia tahu caranya menang dan juara, tapi kan belum sampai juga. Jadi inilah pentingnya sebuah friendly match. Tapi oleh banyak orang kalah lawan di friendly match aja dihantam kita. I don't get it gitu loh. Nggak ngerti kapan seorang pelatih bisa bereksperimen kalau dia memiliki squad yang so-so aja dan ada beberapa pemain baru yang gabung. Dia pada saat friendly match, cuman di negara ini kan ajaib gitu loh. Kalau timnas lu nggak main jelek, lu membuat sebuah perubahan langsung dikritik. Seolah-olah timnas kita ini levelnya di atas level juara dunia Argentina ya. Lucu untuk saya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuka peluang dua pemain keturunan Indonesia, Ragnar Oratmangun dan Tom Haye, main saat Timnas Indonesia tandang ke markas Timnas Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, mereka belum mengucap sumpah warga negara Indonesia, WNI. Seperti diketahui, proses naturalisasi Ragnar dan Tom sudah menuju final. Kedua pemain itu tinggal menunggu proses selanjutnya, yakni surat keputusan Presiden Kepres pengambilan sumpah menjadi WNI, dan perpindahan federasi. Erick Thohir pun bersyukur dengan cepatnya proses naturalisasi ini. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN ini berharap, Ragnar dan Tom sudah bisa diambil sumpah pekan depan. Kemarin alhamdulillah dari pimpinan DPR sudah keluar, kita sudah terima kemarin sore, lalu hari ini masuk ke Mensesnek, semoga 1-2 hari ini Bapak Presiden bisa mengeluarkan suratnya. Dan minggu depan kembali diangkat sumpah untuk Tom dan Ragnar, kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024. Kalau Nathan Chuaon kan prosesnya sudah, jadi kemarin datang cuma angkat sumpah, tapi kita mendorong percepatan-percepatan yang kita lakukan untuk Tom dan Ragnar karena ada surat-surat yang menyusul kemarin karena dalam naturalisasi ini kan perlu kelengkapan surat, apalagi kalau sudah didorong dari DPR ke Presiden dan untuk disumpah, tapi semua berjalan dengan baik, sambungnya. Dipercepatnya proses naturalisasi kedua pemain ini untuk menatap 2 pertandingan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan berlaga kandang tandang pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Erick mengatakan, ada peluang bagi Ragnar dan Tom untuk bergabung dengan skuad Garuda saat laga tandang ke Vietnam. Sedangkan untuk Nathan, Erick menjelaskan sang pemain sudah bisa membela Timnas Indonesia pada laga kandang, yakni tanggal 21 Maret tahun 2024. Tergantung nanti, proses daripada kan ini harus KTP, paspor, pendaftaran, ini masih ada proses bukan berarti selesai. Ya, kita coba untuk Tom dan Ragnar bisa bergabung lawan Vietnam di tanggal 26 Maret, ujar Erick. Kalau Nathan, itu dengan proses sudah dijalankan itu mudah-mudahan tanggal 21 Maret sudah bisa bermain. Paspor, KTP sudah keluar kemarin, pungkasnya. Berita selanjutnya, Sintayong temukan penyerang ganas untuk Timnas Indonesia di Liga Belanda. Sintayong terlihat berfoto bersama Jens Raven di akun Instagram pribadinya. Momen itu terjadi saat Sintayong memantau para pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Ya,
Beberapa waktu lalu Sintayong bertolak ke Eropa untuk memantau para penggawa skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya, Sintayong datang ke Belanda untuk melihat Rafael Struijk. Pada momen itulah, Sintayong terlihat berfoto bersama Jens Raven dan Rafael Struijk di lapangan. Unggahan pelatih asal Korea Selatan itu pun memunculkan berbagai spekulasi dari para pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang beranggapan postingan Sintayong tadi sebagai isyarat Jens Raven akan bergabung ke timnas Indonesia. Jens Raven sendiri memang merupakan salah satu striker yang cukup produktif di Liga Belanda. Bermain di kompetisi umur U21, Jens Raven diketahui sudah mencetak 6 gol dari 13 pertandingan bersama timnya, Dordrecht U21. Catatan itu terbilang cukup baik mengingat usianya yang baru 18 tahun. Kembali ke Sintayong, selain memantau para pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, pelatih 53 tahun itu sebenarnya juga memiliki misi lain. Pasalnya, ia juga mencari pemain keturunan lainnya untuk memperkuat skuad Garuda. Tak heran kalau rumor mengenai bergabungnya Jens Raven ke timnas Indonesia ramai dibicarakan netizen tanah air. Tidak bisa dipungkiri, meski sudah diperkuat sejumlah pemain keturunan, saat ini skuad Garuda masih membutuhkan sosok striker tajam untuk menambah daya gedor di lini serang mereka. Raven bisa menjadi penyerang masa depan timnas Indonesia setelah menunjukkan performa apik bersama Dordrecht U21. Sebab, ia telah membuat 6 gol dari 13 laga pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024.